Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Organisasi Nahdlatul Ulama ini tidak bisa lepas dari ajaran sufi. Berbeda dengan organisasi lain, Pak. Yang paling kental di Nahdlatul Ulama adalah sufiyah atau sufi. Kenapa? Karena thariqah yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, tanda kutip, bukan thariqah yang formal seperti Qadariyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, itu bukan. Kalau itu kan ada wadahnya sendiri, ya, organisasi thariqah di Indonesia yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Yang saya maksud thariqah ini adalah jalan yang ditempuh oleh kita. Kita mau ngambil jalan yang mana? Ya, ini ada 4 jalan yang semuanya insya Allah bisa mencapai suluk ilallah, bisa mencapai ma'rifat ilallah. Dan itu adalah catatan kita. Kalau nggak percaya buka. Jadi khidmah ulama sufiyah salah satu thariqah yang menghantarkan syariat seseorang menuju ma'rifatillah, menuju suluk ilallah. Kita di Nahdlatul Ulama yakini, niati. Jangan saya ingin jadi pengurus atau jangan saya sampai bahwa saya pengurus bangga, jangan. Tapi niati kita khidmah lil ulama wasufiyah. Karena tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama hampir semuanya adalah benar-benar ulama dan sufiyah. Tanda kutip barangkali banyak min jumlati auliyaillah. Kalau kita dilihat khidmah sama ulama, khidmah sama sufiyah, lambat tahu suatu saat kita akan diciptakan berkah, akan terbuka suluk ilallah dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan dianggap guyon. Waktu Mbah Abdul Karim ditalkin dikatakan, kalau nanti malaikat nanya, engkau jawab bahwa organisasimu, thariqahmu adalah Nahdlatul Ulama. Ini jangan dianggap guyon. Bagi ahli hikmah ini serius. Karena di belakang Nahdlatul Ulama adalah para ulama yang insya Allah akan menolong dalam menjawab kita pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ini sebenarnya Masya Allah ya, kalau membocorkan soal ujian di sekolah itu kan kena pidana sebagai alumni. Tapi kita dibocorkan soal oleh malaikat mungkar nakir, soalnya dibocorkan oleh para ulama. Makanya yang nanya, membocorkan soal malaikat mungkar nakir boleh nggak? Ya, ujian saja tidak boleh soalnya dibocorkan. Yang tidak dibocorkan saja, alhamdulillah anak-anak kita bisa jawab. Apalagi sekarang soalnya malaikat mungkar nakir sudah dibocorkan oleh para ulama. Itu berkahnya dekat ulama. Coba tanya yang nggak tahu, kumpul sama ulama, tahu nggak soal malaikat mungkar nakir? Kira-kira tahu nggak? Dan jawabannya dikasih jawaban oleh para ulama. Loh Pak Kuwo, soal yang paling susah itu dari pertanyaan malaikat mungkar nakir. Sekarang sudah dibocorkan, Pak Kuwo. Tahu nggak soalnya jam berapa, Pak Kuwo? Dari ngaku itu mah kudu paham. Syaratnya ngaku itu kudu tahu soal malaikat mungkar nakir. Nah, jadi salah satunya khidmah di ulama sufiyah ini menghantarkan kita lambat laun insya Allah yakini akan suluk ilallah. Begini aja bisa sampai suluk kepada Allah karena keberkahan mu'alim kita, keberkahan ulama-ulama yang dia khidmahi dari guru-guru mereka. Nah ini Pak Ucup nggak bisa, ya Pak Ucup. Yang kedua, yang pertama tadi nggak mungkin. Yang ketiga ini adalah khidmatul ulama wasufiyah. Ini posisi kita di Nahdlatul yang ketiga. Puasa, tadi saja nisfu Sa'ban yang besok menyambung pada puasa pengurus NU. Ya, tapi dia puasa Rajab Sa'ban, Masya Allah. Beberapa kali saya ajak makan di siang hari, datang tapi balik lagi nggak tahu. Kemarin juga di Cipinang nggak makan. Nah jadi ada yang thariqahnya itu. Nah kita nih di Nahdlatul Ulama thariqahnya khidmatul ulama wasufiyah. Dan yakin akan kebawa keberkahannya. Ya mudah-mudahan kayak Pak Soleh. Kalau mungkin di kandang atas ya bukan untuk dikejar kita. Sayyidina Abu Bakar nempel ke kajian Nabi. Apa niatnya? Khidmah.
hartanya dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah. Siapa tahu kita juga hartanya habiskan untuk perjuangan Nahdlatul. Jangan takut melarat. Kedua, tenaganya. Sahabat Abu Bakar, coba lihat tenaganya. Beliau hijrah ikut, keluarga ditinggalkan. Memang tantangannya besar. Ngurus Nahdlatul Ulama tantangannya besar. Yang pertama, paling tidak dengan kadang-kadang bekal kita. Ongkosnya kumaha itu kali itu teh. Itu terasa oleh saya juga, terasa. Tapi insya Allah terus istiqomah. Sahabat Abu Bakar ikut kepada Rasulullah, tingkatan beliau sampai ikut hijrah, hartanya dihabiskan kepada Rasulullah. Ternyata kan beliau menjadi orang yang paling hebat kedua setelah kajian Nabi. Dapat posisi bahwa amal Sayyidina Abu Bakar Siddiq sendiri ditimbang dengan umat Rasul yang semuanya masih berat amalnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Keberkahan daripada khidmah kajian Nabi. Kalau bicara cerita ke sini banyak sekali ceritanya dalam kitab. Salah satu yang kita buktikan di Indonesia adalah Mbah Soleh yang khidmah kepada Sunan Ampel. Ada lagi di Benda yang khidmah kepada Mbah Soleh, namanya Wali Nata. Itu sudah terkenal kewaliannya Mbah Nata itu. Kenapa? Khidmah kepada Mbah Soleh Benda Kerep. Usianya panjang lagi, usianya tambah lagi sampai 126 tahun. Dah terlalu banyak contoh. Cukup menurut saya untuk meyakinkan bapak-bapak sekalian untuk tidak cerai dengan Nahdlatul Ulama. Jangan sampai cerai ya. Siap tidak cerai? Jangan talak 3, talak 1 jangan. Lebih baik memilih Nahdlatul Ulama dibanding memilih organisasi lain. Walaupun di Nahdlatul Ulama tidak ada duitnya, insya Allah barokahnya daripada duitnya. Milih barokah, milih duit. Ya milih duit dan barokah gitu. Jadi khidmatul ulama sufiah ini posisi yang ketiga. Nah, posisi yang keempat barangkali tadi yang pertama gak bisa suruh puasa, suruh qiyamul lail. Yang kedua ngajar kayak kiai ajengan di pesantren. Habis subuh ngajar, cek dokter olahraganya tidak bisa. Jam 9 ngajar. Kapan dagangnya? Kapan ke sawahnya? Ya, nggak usah dipikir itu. Ya, keberkahannya yang berjalan. Yang terakhir, yang keempat, kalau khidmah di Nahdlatul Ulama pun nggak bisa atau nggak dikasih peran, ya sudah, cinta kepada Nahdlatul Ulama, cinta kepada ulama, ya, maka toreko yang terakhir adalah kasbi. Kalau nggak bisa yang 3 tadi, sudah usaha yang jalan. Silakan dagang, silakan bertani, silakan segala macam usaha kewajiban. Karena apa? Ada keistimewaan bahwa ada satu dosa yang tidak akan sirna, tidak akan terhapus oleh haji, oleh umroh, oleh puasa, oleh sholat, oleh istighfar, oleh baca Quran. Itu bisa terhapus karena kesulitan mencari ekonomi. Jadi dicari kesulitan, dagang dicari, jangan mencari enak, supaya dosa kita ada yang hilang. Saya juga masyarakat dalam ekonomi. Dicari supaya apa? Supaya dosa itu yang tidak terhapus oleh yang hilang. Nah, tinggal pilih 4 toriko ini. Saya tidak akan banyak bicara. Saya nitip toriko yang ketiga tadi, khidmah lil ulama wasufiyah. Cara khidmahnya bukan berarti harus formal saja, tidak. Ya. Karena apa? Dalam satu kitab, dalam kitab ta'alif, bahwa kalau kita cinta kepada ulama, khidmah kepada ulama dengan sepenuh hati dan keikhlasan, insya Allah anak kita akan menjadi ulama. Itu keberkahan, bukan hanya kita nanti. Anak kita pun akan menjadi, kalau tidak anak kita, ibnuhu. Kalau nggak ibnuhu, hafidhuhu. Cucunya akan menjadi ulama. Dan itu sudah banyak ceritanya dibuktikan dalam sejarah manakim Nahdlatul Ulama, para ulamanya. Karena keberkahan Mbah Hasyim Asy'ari, karena keberkahan Bayabul Karim, karena keberkahan bahwa mereka muncul menjadi ulama. Contoh kecil barangkali ya, kalian tahu kalian bapak-bapak, ustadz, ulama, kiai semuanya paham yang namanya Kang Maman Imadul Haq. Dengan usia muda, karena beliau ternyata benar-benar khidmah kepada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sekarang berkahnya kan? Kelihatan nggak?
Dan jangan bicara yang lain. Ya. Nah, keberkahan ya Harun karena hikmahnya kepada kiai-kiai gurunya di Kempek, masya Allah. Gitu. Jadi nggak usah bagaimana barokah itu. Kalau dibuktikan, dia nggak bisa dibuktikan. Saya dulu pernah Pak Deden kedatangan mahasiswa Fakultas Usuluddin, waktu itu belum UI, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Argumentasi tentang barokah. Mereka menanyakan barokah itu kayak apa, buktinya mana? Saya bilang, ente tidak percaya barokah karena datang dari Kiai Nahdlatul Ulama. Katanya minum bekas Kiai barokah, ya kan? Bahkan udud, nah, kan Kiai udud, tahu udud? Rokok bekasnya Kiai rebutan. Cuma bekasnya Kiai nggak ada rokoknya. Kalau Yai Mahdus Ali, saya kemarin diingatkan sama Kiai, ya abah yang sudah termasuk sufi, saya kan berhenti ngerokok ya. Nah ngomong, kamu nggak ngerokok lagi dimarahin Mbah Mahrus. Waduh, tujuannya ke Mbah Mahrus gimana? Karena Mbah Mahrus itu kalau ngerokok nggak pernah dihabiskan, nggak sampai puntung tuh, sampai kayak ini Ustaz ngerokok sampai puntungnya habis. Nggak, tapi sepertiganya itu dibuang. Apa? Karena sudah paham, santri rebutan. Kalau minum kopi nggak pernah dihabiskan. Kenapa? Paham nanti santri rebutan. Itu yang sudah ngandung barokah. Kalau kita mah ya nggak dihabiskan ya buang. Nah, artinya apa, bapak-bapak sekalian? Saya kembalikan, ente tidak percaya barokah karena datang dari kiai. Padahal dia datang dari Gusti. Sekarang ente sama dokter percaya. Saya mau tanya, bakteri kayak apa? Dan nggak bakteri, vitamin kayak apa? Ada yang mesti bisa buktikan vitamin. Coba buktikan vitamin. Katanya buah-buahan itu yang mengandung vitamin C. Vitaminnya kayak apa? Vitamin D kayak apa? Bisa bedakan vitamin C dengan vitamin D kayak apa? Bisa bedakan barokah dengan tidak barokah kayak apa? Dia tahu. Oh itu hidupnya barokah. Oh itu hidupnya nggak barokah. Ilmunya barokah. Itu ilmunya nggak barokah. Bisa dibedakan. Seperti dokter bisa membedakan, oh ini kurang vitamin C, ini kurang vitamin. Coba tanyakan ke dokter, mana vitamin C-nya kayak apa? Nggak tahu. Saya dari ini seperti itu akhirnya taslim. Ya. Nah, jadi insya Allah kalau kita diniati khidmah lil ulama wasufiyah, mudah-mudahan hidupnya barokah, usahanya barokah, keluarganya. Ujung-ujungnya bukan hanya kita bisa suluk ilallah, tapi keluarga kita bisa dibawa suluk ilallah. Jangan, wah saya nggak masuk torekoh mana, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting torekoh kita adalah khidmah lil ulama was sufiyah. Syukur-syukur umpama bapak-bapak bisa aktif di Qadariyah, bisa aktif di Naqsabandiyah, bisa aktif di Tijaniyah, bisa aktif di Syadiliyah, nggak masalah. Cuma artinya jangan pesimis, wah saya bisa aktif di torekoh. Ada torekoh yang diajarkan oleh para ulama dan notabene adalah di Nahdlatul Ulama. Apa? Hikmah ke Nahdlatul Ulama. Hikmah ke Nahdlatul Ulama berarti hikmah kepada ulama dan sufiyah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu jalan suluknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah yakum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah. Tapi ada satu yang tidak menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, jangan nyandung. Kebanyakannya kiai itu nggak nyandung. Yang nyandung itu kiai yang kebanyakannya yang agak benturan dengan Nahdlatul Ulama. Nanti tiba-tiba seperti itu. Jadi ulah nyandung kena NU-na pohon. Kehikmah dia NU pikiran ke pematikan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
اتقوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وإظهار سعائر على طريقات جمعيات نهضة العلماء وإظهار سعائر على طريقات جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام
Allahumma salli ala sayyidina